Hubungan antara filsafat dan teologi dalam Gereja Katolik merupakan salah satu pondasi intelektual paling penting dalam sejarah pemikiran Kristen. Keduanya tidak berdiri sebagai dua bidang yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua jalan berbeda yang menuju satu tujuan yang sama, yaitu kebenaran. Filsafat mengandalkan akal budi manusia, sedangkan teologi berakar pada iman dan wahyu ilahi. Dalam tradisi Katolik, keduanya dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dan bukan sebagai pesaing satu sama lain. Sejak awal perkembangan gereja, para pemikir Kristen telah bergulat dengan pertanyaan besar, bagaimana iman kepada Allah dapat dipahami secara rasional. Disinilah filsafat memainkan peran yang penting. Tanpa filsafat, iman bisa menjadi sulit dipahami atau bahkan disalahartikan. Sebaliknya, tanpa teologi, filsafat bisa kehilangan arah dalam mencari makna terdalam kehidupan manusia. Filsafat secara sederhana adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran melalui akal budi. Ia bertanya tentang hal-hal yang mendasar, apa itu realitas, siapa manusia, apa yang baik dan benar, serta apakah Tuhan itu ada. Pertanyaan-pertanyaan ini juga menjadi perhatian teologi, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Dalam Gereja Katolik, filsafat dianggap sebagai langkah awal yang penting sebelum seseorang mendalami teologi. Hal ini terlihat jelas dalam pendidikan calon imam yang diwajibkan mempelajari filsafat terlebih dahulu. Tujuannya adalah membentuk pola pikir yang logis, kritis, dan sistematis. Salah satu tokoh penting yang menjelaskan hubungan ini adalah Thomas Aquinas. Ia mengintegrasikan filsafat Aristoteles ke dalam teologi Kristen dan menunjukkan bahwa akal manusia mampu mencapai beberapa kebenaran tentang Tuhan, seperti keberadaannya. Dalam karya terkenalnya Summa Theologi, Aquinas menjelaskan bahwa iman tidak bertentangan dengan akal, melainkan menyempurnakannya. Ia bahkan mengembangkan argumen rasional tentang keberadaan Tuhan yang dikenal sebagai 5 jalan atau the 5 ways. Ini menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan bukan sekadar kepercayaan buta, tetapi memiliki dasar rasional yang kuat. Berbeda dengan filsafat, teologi berangkat dari wahyu Allah. Teologi tidak hanya bertanya apa yang bisa diketahui manusia, tetapi juga apa yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia. Dalam Gereja Katolik, sumber utama teologi adalah kitab suci dan tradisi gereja. Teologi membahas tentang misteri-misteri iman yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh akal manusia, seperti Tritunggal Maha Kudus atau inkarnasi Yesus Kristus. Disinilah batas filsafat terlihat jelas. Filsafat dapat membantu menjelaskan konsep-konsep tersebut, tetapi tidak dapat menemukannya tanpa wahyu ilahi. Namun, bukan berarti teologi mengabaikan akal. Justru sebaliknya, teologi menggunakan akal untuk memahami, menjelaskan, dan mempertahankan iman. Dengan kata lain, teologi adalah iman yang mencari pengertian atau faith-seeking understanding. Tokoh besar lain yang mencerminkan pendekatan ini adalah Santo Agustinus. Ia menggabungkan pengalaman iman dengan pemikiran filsafat Platonisme. Bagi Agustinus, memahami Tuhan bukan hanya soal berpikir, tetapi juga soal mengalami dan mencintai kebenaran itu sendiri. Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa iman dan akal tidak bertentangan. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Pernyataan ini ditegaskan secara kuat oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Fides et Ratio. Dalam dokumen tersebut, ia menggambarkan iman dan akal sebagai dua sayap yang mengangkat manusia menuju kontemplasi kebenaran. Tanpa akal, iman bisa jatuh ke dalam fanatisme atau takhayul. Sebaliknya, tanpa iman, akal bisa kehilangan arah dan jatuh ke dalam skeptisisme atau nihilisme. Pandangan ini menjadi sangat relevan di dunia modern, di mana seringkali terjadi pemisahan tajam antara agama dan rasionalitas. Gereja Katolik justru menawarkan pendekatan yang seimbang, yakni percaya tetapi juga berpikir. Filsafat membantu teologi dalam banyak hal praktis. Misalnya, dalam menjelaskan konsep tentang Allah, filsafat menyediakan bahasa dan kategori berpikir yang jelas. Konsep seperti substansi, hakikat, dan eksistensi berasal dari tradisi filsafat, tetapi digunakan dalam teologi untuk menjelaskan iman. Selain itu, filsafat juga berperan dalam dialog dengan dunia luar. Ketika gereja berhadapan dengan ilmu pengetahuan, budaya, atau pemikiran modern, filsafat menjadi jembatan untuk menjelaskan iman secara rasional
dan dapat dipahami oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak beriman. Dalam bidang moral, filsafat membantu merumuskan ajaran etika. Misalnya, konsep hukum kodrat atau natural law yang banyak digunakan dalam ajaran moral Katolik berasal dari refleksi filsafat tentang kodrat manusia. Walaupun filsafat sangat penting, Gereja Katolik menyadari bahwa akal manusia memiliki keterbatasan. Tidak semua kebenaran dapat dicapai melalui pemikiran rasional. Ada misteri yang hanya dapat diketahui melalui wahyu ilahi. Disinilah teologi memiliki keunggulan. Teologi membuka cakrawala yang lebih luas karena bersandar pada Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Misteri seperti kasih Allah, keselamatan, dan kehidupan kekal tidak dapat ditemukan hanya dengan berpikir, tetapi harus diterima dalam iman. Namun, penerimaan iman ini bukan berarti menolak akal. Justru iman mengundang akal untuk terus menggali dan memahami lebih dalam. Proses ini menciptakan dinamika yang indah antara percaya dan memahami. Hubungan antara filsafat dan teologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat praktis dalam kehidupan gereja. Dalam pendidikan calon imam, filsafat selalu menjadi tahap awal sebelum masuk ke teologi. Ini menunjukkan betapa pentingnya fondasi rasional dalam memahami iman. Selain itu, dalam pewartaan iman, gereja juga menggunakan pendekatan rasional agar ajaran iman dapat dipahami secara masuk akal. Ini penting terutama di zaman modern di mana banyak orang mempertanyakan iman secara kritis. Dalam dialog antara agama dan dialog dengan dunia sekuler, filsafat juga memainkan peran yang penting. Ia memungkinkan gereja berbicara dalam bahasa universal yang dapat dimengerti oleh semua orang tanpa harus langsung mengandalkan wahyu. Hubungan antara filsafat dan teologi dalam gereja Katolik adalah hubungan yang harmonis dan saling melengkapi sejak berabad-abad yang lalu. Filsafat menyediakan dasar rasional yang membantu manusia mencari dan memahami kebenaran. Teologi di sisi lain membawa manusia melampaui batas akal menuju kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Keduanya tidak bertentangan, melainkan bekerja bersama dari satu perjalanan yang sama. Filsafat menyiapkan jalan, teologi menyempurnakannya. Filsafat bertanya, teologi menjawab dengan terang wahyu ilahi. Dalam dunia yang sering memisahkan iman dan akal, Gereja Katolik justru menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan bersama. Dan justru dalam kesatuan itulah manusia dapat menemukan kebenaran yang utuh, kebenaran yang tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa.